media, hari ini sore ini kita menggelar rilis terkait dengan hasil pengungkapan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Bungo. Khusus hari ini spesial kita dengan Pak Dandim. Ini sebagai wujud bahwa TNI Polri akan memberantas tegas seluruh penyalahgunaan narkotika yang masih mencoba-coba mengedarkan narkotika jenis apapun di Kabupaten Bungo. Dan kita sampaikan pada hari Minggu kemarin, dalam satu malam kita berhasil mengungkap upaya pengedaran narkotika jenis sabu di wilayah Kabupaten Bungo di 3 tempat berbeda, mulai dari pukul 19.35 hingga dini hari 19.35 kita melakukan upaya penangkapan dan penggagalan penyalahgunaan narkotika di Pelepat, khususnya di Kuamang, di depan salah satu perusahaan di sebuah rumah bedeng yang dilakukan oleh seorang terduga pelaku, ibu-ibu atas nama inisial EV, ditemukan dalam sebuah rumah bedeng bersama seorang pria yang sedang mengkonsumsi narkotika. Setelah dilakukan penangkapan penggeledahan, ditemukan beberapa narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam sebuah dompet warna emas seperti yang dilihat dalam gelar hari ini. Kemudian dilakukan pengamanan juga beberapa barang bukti, ada handphone, kemudian timbangan dan juga plastik-plastik yang disiapkan untuk mencacah barang bukti narkotika yang ada di dalam dompet. Tentunya kepada tersangka saat ini dengan barang bukti yang ada, kita duga dengan pasal yang sudah diatur dalam Undang-Undang Narkotika 114 ayat 2 karena beratnya lebih dari 5 gram, dan tentunya tersangka ini memiliki motivasi sendiri karena kebetulan suaminya juga saat ini mendekam di penjara, dan tentunya harapan kita perbuatan ini tidak diulangi kembali karena motivasi ekonomi akhirnya menambah keresahan dalam keluarganya. Terhadap tersangka dan juga oknum-oknum yang menjadi suplainya, tentunya penyidik narkotika masih melakukan upaya penyelidikan lebih mendalam, mengumpulkan alat bukti agar dari hulunya bisa kita lakukan pengungkapan juga, sehingga upaya penyebaran ataupun pengedaran narkotika jenis apapun yang ada di Kabupaten Bungo ini bisa kita tuntaskan pemberantasannya. Selain kepada 2 orang tersangka itu, tim juga lanjut melakukan upaya penyelidikan dan menemukan ada 2 TKP lagi. TKP pertama adalah di Alfam depan satu Toserba ya, minimarket di depan Rumah Sakit Harafi, dan juga satunya adalah di depan minimarket juga di Jalan Lintas. BB-nya kurang lebih sama, 0,5 gram, di sepasang pemuda dan juga sepasang pemuda dan pemudi. Ini kita lakukan penangkapan saat yang bersangkutan tiba di depan Toserba dan dilakukan penggeledahan. Dan tentunya 3 TKP ini sudah merupakan target operasi karena terindikasi di beberapa titik, dan bukan hanya di titik itu aja. Di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Bungo sudah teridentifikasi sebagai lokasi-lokasi peredaran narkotika. Pesan kita kepada seluruh masyarakat dan pada seluruh oknum yang mencoba tetap mengedarkan narkotika untuk menghentikan kegiatannya. Dan kita tim Res Narkoba bersama Kodim 0416 Bute akan melakukan penindakan tegas kepada seluruh oknum yang berupaya mengedarkan narkotika jenis apapun di wilayah Kabupaten Bungo. Ada lagi pertanyaan? Kalau untuk asal-usul hulunya ini masih kita dalami. Secara sekilas beda supplier, beda asalnya. Tetapi mungkin setelah nanti kita kumpulkan alat bukti, karena menunjuk nama bukan berarti kemudian bisa kita penangkapan. Di dalam KUHP sudah diatur, dalam upaya penyidikan kita harus mengumpulkan alat bukti yang sah, sehingga kita belum bisa menyampaikan kepada media siapa penyuplainya karena itu akan mengganggu proses penyidikan. Mudah-mudahan
penyidik bisa cermat, teliti untuk mencoba mengumpulkan alat bukti yang sah sehingga bisa menarik lebih tinggi siapa suppliernya sehingga bisa memutus mata pengedaran narkotika. Tentunya kepada masyarakat, kalau tidak ada permintaan, tidak ada peredaran. Kalau masyarakat tidak ada yang mengkonsumsi lagi, tidak ada yang meminta, utamanya nanti para pengedar ataupun supplier ini tidak akan mendapatkan pasar, sehingga pada seluruh masyarakat dan seluruh komponen elemen apabila mendapatkan informasi jangan segan-segan, bisa lapor ke Polres, bisa lapor ke Kodim, semuanya akan kita tindak lanjuti dengan tegas, tidak ada pandang bulu, dan mudah-mudahan Kabupaten Bungo bisa segera terbebas karena Bungo masuk dalam satu wilayah yang cukup rentan dan potensi peredaran karena kita adalah jalan lintas batas provinsi, sehingga tanpa peran masyarakat tentunya Pak Polisi ataupun TNI tidak akan bisa memberantas peredaran narkotika dengan baik gitu. Untuk residivis dan tidak, hasil pemeriksaan sementara mereka baru sekali ini tertangkap ya, tetapi mengenai tindakan peredarannya ataupun penyalahgunaannya ini tentunya nanti berdasarkan hasil pemeriksaan, ada kurang lebih sudah sebulan, ada yang sudah berulang kali, tetapi mungkin baru tertangkap baru saat ini. Ada. Oh, ini ada satu yang hamil kondisinya. Nah, tentunya ini menjadi satu keresahan bagi kita. Seharusnya seorang ibu-ibu yang mengandung ya, sedang hamil, harusnya menjaga janin tetapi malah menyalahgunakan narkotika. Ini sebagai pelajaran, ambil hikmahnya, jangan diikuti masyarakat yang masih luar, yang mungkin saat ini masih menyalahgunakan narkotika, hentikan, jangan mencoba-coba kembali, karena tentunya itu akan merugikan diri sendiri maupun lingkungan dan juga ekonomi. Saat ini saat masa pandemi, susah kita, kesulitan ekonomi, jangan malah menyalahgunakan narkotika ataupun menyalahgunakan sisa ekonominya itu hal yang tidak bermanfaat. Ya. Dari 3 perkara ini berapa jumlah? Semuanya hampir 22 gram ya, total ya, 26 gram. Dari Banten berapa? Waduh, kali ini nggak ada pasaran resminya, tidak ada kursnya kan. Kurs 1 gram narkotika jenis sabu di Aceh dengan di Bungo mungkin beda kan. Sehingga ya, kita semangat untuk memberantas narkotika aja. Karena nilai ekonomis itu nanti akan bisa membuat masyarakat tergiur. Di saat masa sulit ekonomi sekarang ternyata narkotika itu mahal, untungnya cepat. Jangan sampai nanti malah membuat masyarakat untuk tergiur untuk ikut-ikut ataupun berupaya salah dalam menentukan menghidupi ataupun kehidupan ekonominya untuk ikut menyalahgunakan narkotika ataupun ikut mengedarkan narkotika. Izin Pak, untuk pelayanan yang ibu yang hamil tadi, apakah ada pelayanan khusus di dalam tahanan Pak? Tentunya itu dilakukan karena semua tersangka memiliki hak untuk mendapatkan penanganan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan tentunya haknya disesuaikan dengan kondisi fasilitas sarana prasarana kita. Saat ini ruang tahanan kita cukup terbatas dan fasilitasnya belum optimal gitu. Di lapas juga udah overload, di rutan kita juga overload. Tentunya tetap kebutuhan dan hak-hak dasarnya kita penuhi. Dia harus dilakukan pemeriksaan rutin, kemudian dicek pastikan kehamilannya baik. Namun untuk fasilitas-fasilitas yang lain yang mungkin belum bisa dipenuhi, bukan karena penyidik yang memenuhi, tapi karena memang kondisi satpas kita yang terbatas. Tapi kita akan memberikan pelayanan yang terbaik kepada yang bersangkutan untuk bisa mengikuti proses penyidikan lebih lanjut dan juga terjamin janinnya berkembang biak dengan baik. Terakhir Pak, untuk suami ibu yang dalam tahanan juga, apakah kasus narkoba atau kasus lain? Narkotika. Narkotika. Ya. Warisan. Nah, karena suaminya berada di dalam, kemudian mungkin banyak faktor ya yang kita tidak tahu, kesulitan mencukupi kebutuhan ekonomi, anaknya banyak, tidak ada lapangan pekerjaan, suasana pandemi, sehingga akhirnya menempuh jalan yang sama. Jadi mungkin niatnya nggak ke situ, tapi karena keadaan
menuntut dan berpikir singkat akhirnya mengikuti jalan yang salah. Kita doakan mudah-mudahan kapok tidak mengulangi lagi ya. Terima kasih.